Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pernahkah kita terbayang di zaman era digital ini kebanyakan pemuda, kebanyakan masa remaja dilalui mereka oleh orang-orang yang sedang mencari jati diri hidupnya. Kata sebagian orang, zaman remaja adalah zaman mengasyikkan. Zaman di mana orang bisa bereksperimen dan mereka akan mendapatkan alasan atau udzur. Kenapa engkau melakukan kesalahan? Nggak apa-apa, masih remaja, masih muda. Apakah benar demikian? Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Islam dari semenjak seseorang itu balik. Bahkan umur sebelumnya mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk, maka seseorang itu mulai dididik. Bahkan Rasulullah SAW sudah memerintahkan orang tua untuk anak yang umur 7 tahun untuk diperintahkan sholat. Umur 10 tahun kalau tidak, maka dipukullah dengan pukulan yang sepatutnya. Dan inilah diantara aturan-aturan Islam. Maka masa transisi ini antara seorang anak sebelum menginjak dewasa, dia akan melalui satu masa, yaitu masa remaja. Yaitu masa remaja. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa fase kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari saripati tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari setetes mani. Tsumma min alaqatin, kemudian daging. Tsumma yukhrijukum tifla, kemudian kalian dikeluarkan dari rahim ibu kalian menjadi seorang anak kecil. Summa litablughu asyuddakum summa litakunu syuyukha. Kemudian kalian akan beranjak dewasa, kemudian kalian akan menjadi orang yang tua. Syuyukha, tua renta, lanjut usia, tidak bisa apa-apa. Mana fase remaja? Fase remaja tidak disebutkan karena kenapa? Dari kecil yang tadi kami sebutkan sebelumnya, fase mumayyiz, seorang yang bisa membedakan baik dan buruk, maka dia harus bersiap-siap untuk menerima beban taklif, beban syariat agama, mana yang harus dilaksanakan di antara kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan mana yang harus ditinggalkan di antara larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seorang remaja dalam sorotan dakwah, betul-betul akan diperhatikan dengan baik-baik. Karena kenapa? Mereka lah pelanjut tongkat estafet perjuangan orang-orang dewasa yang sebentar lagi tua renta, yang kebebasan aktivitasnya akan semakin terbatasi. Oleh karenanya, dalam agama kita yang mulia, belajar semenjak dini, semenjak kecil, itu betul-betul diperhatikan oleh orang tuanya masing-masing. Betul-betul harus diperhatikan oleh orang tua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, di antara penjelasan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, allimuhum, ajarkan keluarga kalian ilmu. Siapa? Istri kalian, anak-anak kalian. Wa addibuhum, ajarkan adab-adab kepada mereka. Nah, terutamanya anak-anak sekarang remaja yang sekolah kita di negeri kita konon katanya berkarakter, berbasis karakter. Karena kenapa? Keringnya akan panutan, keringnya akan contoh, akan akhlak-akhlak yang mulia. Maka dari semenjak kecil, sebelum bahkan dia menginjak masa transisi ini, boleh dikatakan masa remaja, mereka telah bisa mencapai rusyd, pemahaman yang baik,
Sehingga kalaupun mereka mencari jati diri, mereka tidak akan jatuh ke dalam kubangan dosa, maksiat. Bahkan jangan sampai mereka tenggelam dalam lumpur dosa tersebut. Lumpur dosa tersebut. Maka yang harus diperhatikan adalah berilmu. Betul-betul berusaha untuk belajar. Ta'allamul ilm qabla an tasudu. Belajarlah ilmu sebelum kalian menjadi pemimpin. Sebelum kalian nanti tidak punya waktu lagi untuk belajar. Kemudian dalam pepatah Arab dikatakan at-ta'allum fis sighari kanaqshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Pemahamannya lebih kuat sehingga ketika datang fitnah, cobaan, ujian, syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu maupun syahwat, keinginan-keinginan yang melampaui batas koridor syar'i, dia bisa terhalang. Kemudian setelah ilmu, dia punya panutan, punya contoh. Kemana remaja bercontoh? Kemana? Apakah ke negeri barat? Atau ke negeri ginseng? Benua ginseng yang terkenal dengan negeri Korea di sana. Kemana mereka mencontoh? Mereka butuh contoh panutan dari orang-orang tua, dari kakak-kakak mereka yang bisa membimbing mereka ke arah yang lebih pasti, ke arah jalan yang lebih lurus. Yang terakhir, masa remaja ini tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana dia habiskan umurnya, maka pergunakan waktu dengan sebaik-baik. Ide kreatif boleh bermunculan, silakan bereksperimen selama dihalalkan, dibolehkan dalam syariat. Dan Anda yang pertama tadi, Anda harus belajar, dan utamanya belajar ilmu syar'i yang cukup. Yang kedua, carilah contoh-contoh terbaik. Jangan mencari contoh pada orang sembarangan. Yang ketiga, ingatlah semua umur kita, jangan berharap bahwa esok kita masih hidup atau kita akan sampai tua renta bahagia. Jangan harap, karena umur manusia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Semoga 3 pokok ini bagi seorang remaja di dalam sorotan dakwah, bagi juru dakwah juga, bagi juru dakwah memperhatikan mereka dengan baik, karena zaman sekarang di era digital banyak digandungi oleh mereka, khususnya kaum remaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Para remaja tumbuh berkembang dengan baik, mereka menjadi penerus perjuangan ulama Islam. Merekalah kita harapkan juga generasi bangsa yang dapat mencerdaskan umat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.